kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka lebih baiknya kita awali dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu. Satu ya. Arnisa Fitri. Hadir, Bu. Alhanisa Nuliana. Hadir, Bu. Aulia Ramadayati. Hadir, Bu. Diana. Hadir, Bu. Baik Marita. Hadir, Bu. Era Mezatun. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Selanjutnya, materi kita pada pagi hari ini adalah materi mengenai perubahan lingkungan. Sebelumnya ibu akan memperlihatkan sebuah gambar, di mana gambar tersebut sangat berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti yang kalian lihat, gambar ini merupakan gambaran dari bencana-bencana alam yang terjadi. Ini merupakan gambar tanah longsor, banjir, limbah sampah, dan pencemaran udara. Apakah dari peserta didik, dari murid-murid ada yang tahu penyebab dari semua bencana alam ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ulah manusia seperti membuang sampah sembarangan. Ya, benar sekali. Semuanya ini terjadi karena ulah manusia dengan membuang sampah sembarangan. Seperti yang kalian lihat, tanah longsor, limbah sampah yang sangat banyak ini, kemudian banjir merupakan ulah dari manusia itu sendiri. Dari pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana alam seperti yang Ibu perlihatkan ini. Kemudian pentingnya kepedulian kita terhadap lingkungan sebagai wujud rasa syukur kita terhadap lingkungan yang telah Tuhan berikan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, serta mampu merumuskan gagasan untuk pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar melalui kegiatan pembelajaran. Untuk memperkaya wawasan kalian mengenai perubahan lingkungan, Ibu akan memberikan kalian video yang sangat menambah wawasan kalian mengenai materi pada pagi hari ini. Silahkan ditonton, kemudian silahkan dicatat hal-hal penting yang kalian dapatkan dari video tersebut. Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah. Materi kelima, bab pencemaran lingkungan. Di materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian dan bahan dari pencemaran lingkungan serta macam-macam dari pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan juga tanah. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai perubahan lingkungan. Masih ingat gak bagaimana keadaan lingkungan di sekitar Sobat Biota sewaktu masih kecil? Pernahkah Sobat Biota mendengar cerita dari orang tua mengenai keadaan lingkungan waktu mereka masih kecil? Apakah lingkungan Sobat Biota pada waktu yang lalu masih sama dengan lingkungan yang ada sekarang atau sudah berubah? Nah, dapat dipastikan bahwa dari waktu ke waktu hampir semua lingkungan telah mengalami perubahan. Perubahan lingkungan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama perubahan lingkungan yang bersifat negatif. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia dapat menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan lingkungan. Gangguan itu timbul karena sebagian komponen lingkungan menjadi berkurang dari fungsinya. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh banyak hal yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karena. Setelah menonton video yang Ibu tayangkan tadi, apakah kalian semua sudah memahaminya? Sudah, Bu. Selanjutnya, hal penting apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan video tersebut, kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran terjadi di mana-mana, berdampak pada menurunnya kemampuan menimbulkan dampak buruk bagi
bencana alam. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu penambangan hutan, penambangan liar, pembangunan perumahan, dan penerapan intensifikasi pertanian. Sekian, Bu. Ya, benar sekali. Sudah sangat bagus ya yang disampaikan temannya, sudah sangat memahami konsep dari perubahan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian beberapa materi penguatan. Lingkungan dapat diartikan sebagai lingkungan yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai dengan kondisi keseimbangan serta keberlangsungannya aliran energi dan siklus biogeokimia. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem lingkungan tersebut. Kemudian lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Nah, yang dimaksud dengan daya lenting adalah daya untuk pulih kembali menuju ke keadaan yang seimbang. Kemudian daya dukung merupakan kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Kemudian perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan lingkungan karena Nah, di sini sudah Ibu berikan PowerPoint di mana faktor-faktor perubahan lingkungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor manusia, kemudian yang kedua adalah faktor alam. Nah, di sini kerusakan lingkungan karena faktor manusia terjadi karena manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik itu kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya. Semakin banyak jumlah manusia, maka semakin banyak pula sumber daya alam yang manusia itu gali. Dalam proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatannya, sumber daya alam terdapat sisa-sisa dari zat yang tidak terpakai, yang tidak digunakan oleh manusia tersebut. Nah, sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor alam, di mana perubahan lingkungan karena faktor alam ini terjadi secara sadar atau tidak. Lingkungan yang kita tempati sebenarnya selalu berubah dari masa ke masa. Pada awal pembentukannya, bumi sangat panas sehingga tidak ada satupun bentuk kehidupan yang berada di dalamnya. Namun, dalam jangka waktu yang memungkinkan, ada bentuk kehidupan, sehingga perubahan lingkungan itu terjadi karena faktor-faktor alam. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan. Kemudian menurunnya kualitas lingkungan terlihat dari melemahnya fungsi atau menjadi kurang dan tidak sesuainya lagi dengan kegunaannya. Berkurangnya pertumbuhan serta menurunnya kemampuan reproduksi. Pada akhirnya ada kemungkinan terjadinya kematian pada organisme dalam lingkungan tersebut. Kemudian berdasarkan sifatnya, bahan pencemaran dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu perubahan yang dapat terdegradasi atau teruraikan atau biasa disebut dengan biodegradable, dan bahan yang pencemarannya tidak dapat terdegradasi atau non biodegradable. Yang dimaksud dengan biodegradable ini adalah limbah yang dapat diuraikan atau dekomposisi baik secara alamiah atau yang dilakukan oleh komposer, yaitu bakteri dan jamur, ataupun yang disengaja oleh manusia. Contoh dari limbah biodegradable ini adalah limbah rumah tangga, kotoran hewan, daun, dan ranting. Sedangkan limbah non biodegradable adalah limbah yang tidak dapat diuraikan secara alamiah oleh dekomposer. Selanjutnya, berdasarkan tempat terjadinya pencemaran dibedakan menjadi 3,
yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air ini adalah suatu perubahan keadaan di suatu penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme ataupun zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran daratan atau pencemaran tanah adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga merusak kualitas tanah tersebut. Dan yang terakhir ada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunnya kualitas lingkungan tersebut. Nah, di sini kita membahas mengenai limbah. Berdasarkan sifatnya, limbah digolongkan menjadi 5. Yang pertama ada limbah cair, limbah padat, limbah organik, limbah daur ulang, dan limbah berbahaya. Sekian materi dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 3 orang. Silahkan memilih kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Selanjutnya, apakah sudah membentuk kelompok? Sudah. Ya, Bu. Baik, LKPD ini adalah di sini Ibu memberikan kalian sebuah soal di mana setiap kelompok menentukan jenis limbah cairan dan cara penanganannya serta contohnya. Di sini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan berbagai jenis limbah yang dapat merusak lingkungan beserta cara penanggulangannya. Hasilnya silahkan kalian isi di sini. Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakannya. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Baik. Ini dapat gambaran yang baru diupload. Ini dari seluruh saya kasih kalian. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 1 langsung presentasi ke depan semuanya. Kelompok 2, silakan memperhatikan kelompok 1 dan siapkan pertanyaan atau tanggapan mengenai kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis-jenis limbah berdasarkan sifatnya, limbah digolongkan menjadi 5, yaitu limbah cair. Limbah cair mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang telah dibuang. Mereka berbahaya dan beracun bagi lingkungan kita dan ditemukan di industri maupun rumah tangga. Air limbah demikian sering disebut adalah sebagai limbah yang ada dalam bentuk cair. Yang kedua, limbah padat, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bediana. Selanjutnya yaitu limbah organik. Sampah organik mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan busuk. Jenis sampah ini banyak ditemukan di rumah-rumah. Seiring waktu, mereka terurai dan berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Sudah, Bu. Selanjutnya dari kelompok 2, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari materi yang telah disampaikan kelompok 1? Ada, Bu. Ya, silakan kelompok. Bertanya, bagaimana bentuk-bentuk dari limbah padat? Ya, silakan kelompok 1 didiskusikan dulu jawabannya.
Silakan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai tentang bentuk-bentuk dari limbah padat. Nah, untuk bentuk-bentuk dari limbah padat di sini ada 4 bentuk. Yang pertama, kaca dan keramik. Nah, kaca dan keramik ini merupakan bahan kaca dan keramik yang diproduksi oleh perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari. Cara pengolahan yang benar di sini adalah Anda harus membuangnya dengan benar supaya bisa didaur ulang. Nah, bentuk yang kedua yaitu sampah plastik, merupakan segala wadah, botol, dan tas yang ditemukan di perusahaan dan rumah. Nah, untuk bentuk yang ketiga yaitu sampah kertas. Nah, sampah kertas ini merupakan limbah dari semua surat kabar, bahan kemasan, kardus, dan produk kertas lainnya. Nah, kertas ini dapat didaur ulang. Nah, penting untuk bisa memisahkan dari sampah kotor lainnya yang bisa membuatnya rusak. Nah, untuk bentuk yang terakhir yaitu bentuk logam dan kaleng. Nah, bentuk logam dan kaleng ini mudah ditemukan di sekitar kita karena kaleng dan logam dipakai di rumah untuk wadah makanan dan bahan rumah tangga dibuat dari keduanya. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin menambahkan? Kelompok 2 bagaimana? Baik, sudah jelas Bu. Baiklah, sudah cukup jelas dari kelompok 1. Sekarang berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Silakan kelompok 2 melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan diwakili oleh Ani Sapitri. Limbah daur ulang. Semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, sampah organik yang dapat didaur ulang termasuk dalam kategori daur ulang. Nah, selanjutnya ada limbah berbahaya. Limbah berbahaya mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif. Singkatnya, mereka adalah limbah yang menimbulkan ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan kita. Silakan moderatornya. Silahkan untuk kelompok 1 ada pertanyaan untuk kami. Ya. Pertanyaan, Silahkan. yang saya tanyakan seperti apa contoh dan bentuk dari limbah yang berbahaya? Nah, jenis limbah berbahaya yaitu ada EWAST. EWAST adalah limbah dari peralatan listrik dan elektronik seperti komputer, telepon, dan peralatan rumah tangga. Limbah elektronik umumnya digolongkan berbahaya karena mengandung komponen beracun, misalnya PCB dan berbagai logam. Selanjutnya ada limbah medis. Limbah medis berasal dari sistem perawatan kesehatan manusia dan hewan yang biasanya terdiri dari obat-obatan, bahan kimia, farmasi, perban, peralatan medis bekas, cairan tubuh, dan bagian-bagian tubuh. Baik, udah jelas dari kelompok 1. Sudah. Baik, sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Saya Bu. Silahkan, Nurwanisa. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya, keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biogeokimia. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan tersebut. Sekian, terima kasih Bu. Ya, sangat bagus kesimpulan dari Alhanisa tadi. Terima kasih Alhanisa. Selanjutnya, silakan membuka modulnya halaman 45, kemudian dikerjakan soal nomor 2 dan nomor 3.
Baik, Bu. Waktu pengerjaan hanya 10 menit. Selanjutnya langsung dikumpulkan ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan di sini. Cepat. Terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu akan mengagendakan sebuah PR. Nanti kalian kerjakan pada halaman 52. Evaluasi di sana kalian kerjakan semua dan dikumpulkan minggu depan. Mungkin untuk pembelajaran pagi hari ini cukup sekian. Silahkan. Bu, izin bertanya, tugasnya berkelompok atau individu? Individu ya nak, semuanya individu. Oh, ya, Bu. Semuanya individu. Kasih, Bu. Ya, silahkan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ada yang bertanya? Sudah. Baik, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar, tetap sehat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.